Nah, kita harus berdamai dulu nih dengan hal yang tidak sesuai harapan. Tidak semuanya harus bikin marah, ya enggak? Masa ini ruangan udah bersih, hanya ada bungkus permen di pojok, jadi marahnya. Enggak boleh. Apalah artinya bungkus permen? Ada cerita, itu orang tuanya tuh namanya perfeksionis, kan nyimpen ini miring 2 hari, katanya bapaknya marah, miring dikit, katanya digitu beres. 2 hari marah tuh bisa zolim banyak orang, betul. Nah, harus berdamai dengan ketidakperfekan. Makanya orang yang perfeksionis itu cenderung stres dan mengajak stres orang lain. Kita harus berusaha yang baik, tapi tidak usah stres, ya. Tapi saya marah, lebih bagus marah sambil diam daripada marah sambil bicara. Ada juga yang diam tapi nonjok, itu bukan diam, ya. Saya nggak ngomong beleduk, saya nggak sebanyak ngomong, yang penting benyut, itu juga makin nggak bener. Diam tuh artinya kendalikan tidak hanya mulut dan juga zikirnya apa? Tebak zikirnya apa? Astagfirullah. Itu modifikasi astagfirullahaladzim, bukan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi proporsional, ya. Misalkan suami lagi marah-marah, kata istri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu nyiram bensin ke api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jarang orang zikir ini, karena setan membuat lupa kepada zikir ini. Kemudian apalagi? Pindah, tinggalkan aja. Pindah situasi, kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring, tapi ya proporsional lah, ya. Ibu lagi apa di pasar berbaring? Saya emosi nih, tukang dagang teh marah hal goler ibu-ibu teh di pasar, kita ngamalin mau agim, jangan ngomong gitu. Kemana guru? Ternyata guru lagi ngagoler di belakang bangku. Kenapa Pak Guru? Gemes sama kalian. Nah, jangan ngegoler di mana aja, ya, nanti jadi masalah baru. Pindah situasi. Memang kalau masih jengkel lagi, wudhu, sholat itu udah bisa, tapi biasanya dengan tekad kuat lalu banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan diam, itu udah banyak menolong. Makanya kalau lagi diskusi misalkan yang mulai panas, mulai debat, diam aja. Jawab. Biasa kan salah, ya. Kenapa diam aja? Sebentar, lagi nenangkan hati. Ya, begitulah hidup, memang harus pakai mujahadah. Banyak yang bakal menjengkelkan. Tahu kenapa? Karena kitanya juga jengkelin, ya. Hidup harus mujahadah, terus saja berlatih. Menahan keinginan, menahan amarah, menahan pandangan, menahan lisan, terus saja begitu hidup. Karena memang orang itu selamat karena paham agama dan bermujahadah. Lagi terakhir, cek bismillah. Izina dari TikTok. Apa indikator menyakiti orang? Kadang ada orang yang merasa sakit hati hanya karena ditegur atas kesalahannya. Apaan, Bib? Apa indikator menyakiti orang? Kadang ada orang yang merasa sakit hati hanya karena ditegur atas kesalahannya. Ya, kalau ada kita tegur seseorang, kemudian dia marah, sakit hati, kita nggak bisa mikirin perasaan orang. Maksudnya tidak bisa mengendalikan perasaan orang. Lebih baik kita evaluasi diri. Jangan, padahal saya kan udah bener,
Saya tuh ngasih tahu dia kalau dandan jangan kayak gitu, itu wajahnya jadi kayak kesemek. Cuman itu nyebut kesemek tuh sakit hati. Kamu tuh diet udah berapa kuintal? Nah, kuintal itu sejenis karung. Hei, dengar ya, kalau kita nasehatin orang dan orangnya sakit hati, yang kita lakukan apa? Evaluasi diri. Jangan-jangan kita enggak ikhlas, jangan-jangan lagi sombong, jangan-jangan ngasih taunya itu kita lagi emosi, merasa lebih mulia, lagi ujub, merasa lebih soleh, sehingga Allah tidak memilih kata-kata kita menjadi jalan. Tobat. Siapa ngebela terus orang? Tuh kan, bela dong saya kan memberikan nasihat, saya pembela kebetulan. Iya boleh, kan ada pembela kebenaran, ada pembela kebetulan. Udahlah, nggak ada ruginya evaluasi. Makanya PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Udah gitu aja lah. Bagaimana kita bisa memperbaiki orang lain, memperbaiki diri aja nggak bisa? Betul? Serius nih, kita nggak bisa memperbaiki orang lain. Yang bisa memperbaiki Allah. Allah menggunakan kita jadi jalan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau ada apa-apa tuh perbaiki diri, lakukan dengan ikhlas. Nanti Allah yang mengubah. Capek menuntut orang lain berubah tuh capek. Tuntut diri berubah, Allah yang akan mengubah yang lain. Bonus hari ini di mana nih? Jan? Ada? Cek izin A dari Zoom. Assalamualaikum AA, maaf di luar tema. Bagaimana baiknya sikap orang tua melihat anak remaja yang mulai suka dengan lawan jenis dan suka WA-an atau DM IG? Sejauh ini masih bisa terpantau percakapan mereka. Nah, anak nih ya. Anaknya tadi berapa? 40 tahun. Beranjak dewasa. Berapa dewasa teh? Melihat anak remaja. Dewasa remaja. Beranjak dewasa berarti mulai remaja. Bingung Habib, terserah Habib aja. Maaf ini melihat anak remaja yang sudah mulai suka dengan lawan jenis. Dewasa dari mana? Habib namanya. Kasihan Habib, serba salah pisan. Gini Pip, jadi ada anak-anak, ada remaja ya. Nah, orang tua tuh menyikapi itu beda-beda. Sekarang bagaimana nih dalam menghadapi kehidupan ini? Papa ingin diskusi ya. Karena sekarang situasi global ini tidak mudah. Menurutmu bagaimana? Papa, ternyata anaknya baru 2 tahun. Ini liar sih Bapak ya kan. Masa membahas politik sama bayi? Kalau ke anak itu ada strategi, katanya dibagi 3, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua sampai 14, 7 tahun ketiga sampai 21. Udah 21 udah dianggap dewasa, udah nggak boleh kita memperlakukan kayak ke anak-anak. Semuanya serba dilarang, serba diatur, semuanya serba diperiksa sampai detail. Nggak akan mau. Anak-anak kalau sudah di atas 21 tahun, kamu udah itu belum gosok gigi? Ibu gimana gosok gigi aja diatur? Gimana kamu udah ngerjain PR? Bu, saya bukan SD. Jadi cenderungnya nanti nggak nurut, perlakukanlah sebagai orang dewasa. Nah, ini remaja bagaimana kawan? Harus lebih banyak dekat ngobrol. 3 cirinya ya. Kalau orang bisa menggunakan ini bisa dekat. Ingat pertama ya, kenapa orang bisa curhat? Pertama aman.
Orang anak tidak bisa curhat ke orang tua kalau orang tuanya tidak dirasakan aman oleh anak. Dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit melarang, dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit semuanya nggak aman, udah nggak bisa, nggak akan mau ngomong. Kalau anak udah tidak mau curhat, itu ciri-ciri tidak aman. Dia akan curhat kepada yang dianggap aman. 2, suportif namanya. Mensupport lah maksudnya itu. Jadi posisi kita tidak sebagai hakim tapi sebagai mensupport. Kalau dia tidak tahu jadi tahu, kalau dia malas jadi semangat, dibantu, kalau dia tergelincir bangkit kembali. Jadi tugas kita bukan menghakimi, tapi lihat petanya apa nih, bantu. Jadi namanya PU. Tahu PU? Pembantu umum. Emang begitu. Ada anak yang aduh dia tuh nggak mau masuk ke rumah. Kenapa nak? Nggak mau. Terus ibunya berbisik, dia nilainya 5 tuh pak. Benar? Kamu nilai 5? Keren. Bapak dulu 4. Gara-gara 4 belajar sungguh-sungguh, lumayan jadi bintang kelas akhirnya. Kamu nilai 5, ciri-ciri mau jadi bintang kelas tuh begitu. Dan yang ketiga, terbuka. Artinya jadi orang tua itu harus mau membuka diri sehingga mau dengar masukan, koreksi, saran dari anak. Kalau kita udah membuka diri mau dengar masukan dengan lapang dada, insya Allah komunikasinya baik. Tapi kalau orang tua udah merasa paling berkuasa, paling tahu, paling pintar, paling udah itu selesai itu, anak nggak mau lagi ngobrol. Maka gunakan rumus ini. Silakan evaluasi diri ya. Nanti asar kajian Al-Hikam di pesantren asar, lalu bada isya insyaallah langsung kajian Ma'rifatullah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Terima kasih hadirin, udah habis waktunya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya, para operator semua yang membantu terlaksananya kegiatan ini.